Paman. Gadis itu meraih tangan Mark dan menyuruhnya pulang. Keesokan paginya dia datang untuk menyentuhnya lagi secara diam-diam. Bagaimanapun, ini adalah pamannya yang baru kembali ke Korea. Tangan paman sangat besar. Mark menyipitkan mata dan tersenyum. Pada titik ini, keponakan terburu-buru pergi ke kamar mandi. Pintu tidak akan terbuka. Mark tidak panik, memegang tepi pintu dengan tangannya. Kemudian mengangkat pintu itu. Pergi. Pria berotot ini membuat banyak orang takut dengannya. Tidak ramah pada siapapun kecuali anak-anak. Di malam hari, seorang anak menjulurkan lidah pada Mark. Dia melakukan apa yang dilakukan anak itu juga. Anak itu kemudian berpura-pura berteriak. Mark juga membuka mulutnya lebar-lebar. Dan kemudian dia juga memamerkan lengannya. Bisep besar yang sempurna di semenanjung Korea. Meraih pegangan di bis dan menariknya hingga lepas. Oh, saya pikir saya terlalu kuat. Ada apa? Jangan menangis. Mark dibesarkan di Los Angeles. Dia adalah salah satu dari 10 atlet panco teratas di dunia. Tapi orang Amerika tidak percaya mereka bisa kalah dari orang Asia. Pada sebuah pertandingan, Mark dituduh menggunakan obat terlarang. Dia sangat marah sehingga dia menghajar seorang penjaga. Dan itulah akhir karirnya. Kemudian dia pulang ke Korea. Dia siap untuk bertanding di Korea. Tapi sebelum itu, dia ingin melihat ibunya, wanita yang telah lama dia tinggalkan. Dia berusaha menemukan rumah yang dulu. Ketika sampai di depan pintu, dia tidak berani membunyikan bel pintu. Pada saat itu, dua anak muncul di belakang dia. Mereka adalah anak-anak dari adik perempuannya. Mark ingin menjelaskan alasan kedatangannya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ada klub yang ingin mengontraknya. Pertandingan hari ini, adiknya Sujin mendapat kabar dan datang menemui Mark. Tetapi terus-menerus diganggu oleh seorang pria. Dan orang ini kebetulan adalah orang yang mensponsori Mark. Melihat adiknya diganggu, Mark diam saja. Pertandingan berikutnya dimaksudkan untuk menjadi kekalahan yang disengaja. Tetapi Mark mengalahkan lawannya. Si promotor kehilangan semua uangnya. Setelah pertunjukan berakhir, si promotor melampiaskan amarahnya. Dia pergi ke toko Sujin dan mendorong Sujin sampai jatuh. Beberapa anak buah si promotor baru saja mulai berkelahi dan Mark tiba. Dia menamparkan satu persatu. Yang menyerangnya langsung dihajar. Serangan lawan yang tidak bisa mencederainya. Dan begitu Mark menyerang, dia menghajar mereka semua. Karena ini, dia dibawa ke kantor polisi. Mark mengakui kesalahannya. Sujin dan kedua anaknya datang menebus Mark. Kedua keponakannya sangat sayang pada Mark. Sujin mengajaknya pulang malam itu sebagai tamu. Tetapi setelah beberapa hari di rumah itu, Mark baru tahu keluarga saudara perempuan telah diganggu. Beberapa anak nakal mencegat Sujin. Apakah wanita itu ingin mati? Mau makan pistol untuk saya? Mark melihat dari jauh, menghampiri mereka dengan santai. Anak nakal itu segera membungkuk dan memberi hormat, dan tergesa-gesa melarikan diri. Sujin bersyukur. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mark akan mengatakan dia akan pindah. Ternyata baru 2 hari yang lalu, ketika dia pulang dan tidak sengaja melihat adiknya mengganti pakaiannya. Mark sangat malu akan kejadian itu. Dan adiknya pun tidak bisa menolak. Jadi Mark bersiap untuk pergi. Tapi saat dia meninggalkan rumah, dia menemukan ada 2 bajingan menunggu di depan rumah. Mereka ingin menagih utang pada Sujin. Aku di sini untuk meminta uang pada adikku, kata Mark. Anak ada di rumah. Dan kemudian meminta mereka untuk pergi. Tapi salah satu pria itu sangat tidak peka sehingga dia membalas. Kemudian Mark turun. Dan si pria itu mendorong Mark dengan provokatif. Mark menangkap lengannya dan memuntir lengan si pria. Pria yang lainnya juga didorong Mark. Dan kemudian memberi peringatan pada mereka. Aku akan memukulmu begitu aku melihatmu. Apakah Anda mendengar itu? 2 keponakannya melihat ini. Dan dengan senang memanggil paman mereka pulang. Sekarang Mark tidak bisa pergi bahkan jika dia ingin. Dia pulang dan memasak untuk anak-anak. Dia melatih kekuatan pergelangan tangannya di tangga saat tidak ada pekerjaan. Sejak saat itu, rumah yang selalu diganggu, tidak ada yang berani mengacaukannya lagi. Ketika sedang liburan keluarga, baru setengah jalan, tiba-tiba mereka dihentikan oleh mobil di belakang. Pria tua yang rewel itu memarahi Sujin karena mengemudi terlalu lambat. Katakan padanya untuk menyingkir. John Heyong turun dan pergi ke arah Sujin dan pria rewel. Tetapi dia hampir diserang pria rewel. Mark datang dengan cemberut. Pria tua yang rewel itu menjadi sangat takut. Kata Mark, ada anak-anak di dalam mobil. Hah? Ada anak? Aku memang brengsek. Saya sangat menyesal. Mereka berkendara ke pantai. Ada kontes panco yang sedang berlangsung di sini. Mark mendengar bahwa pegulat nomor 1 di Korea akan muncul di sini. Dia ingin datang dan menguji kemampuannya. Sebelum bertanding, keponakan mengeluarkan cangkir, mengatakan bahwa itu berisi air kemenangan yang ajaib. Mark dengan patuh meminumnya. Pertandingan berlangsung. Kali ini lawannya sangat kuat. Teknik panconya semua setara dengan Mark. Mark berjuang keras untuk menang. Setelah selesai pertandingan, mereka semua makan dengan hati senang. Selesai makan, Mark membawa keponakannya bermain air. Sujin bilang dia ingin mencoba bertanding dengan Mark, dan Mark sengaja kalah darinya. Dia tidak pernah berpikir
bahwa hari-hari bahagia seperti itu akan berakhir. Mark sedang berbicara dengan keponakannya malam itu. Keponakan itu memberitahu bahwa neneknya telah meninggalkan surat sebelum dia meninggal. Mark membacanya. Jadi selama ini ibu sendirian. Beberapa tahun yang lalu dia melihat seorang wanita yang butuh bantuan. Jadi dia memintanya untuk tinggal bersama dengan anak-anaknya. Dan itu adalah Soo Jin. Mark tidak percaya bahwa selama ini keluarga itu palsu. Suatu ketika ibu Mark juga berkata akan menjemputnya. Mark tidak tahan dibohongi lagi oleh orang yang dia percaya. Jadi pagi-pagi keesokan harinya, dan dia mengambil tasnya dan pergi tanpa pamit. Dia akan sendirian. Mark bangun jam 4 setiap hari untuk menarik mobil besar dengan tangan. Dari pagi hingga matahari terbenam. Kembali ke rumah saat gelap. Berlatih angkat beban 1000 kali. Setiap kali dumbbell dijatuhkannya, seluruh rumah bergetar karenanya. Di sebuah pertandingan lain pria ini sangat putus asa. Itu karena lawannya kali ini adalah Puns. Pergelangan tangan pria itu hancur. Dia selalu meletakkan batu bata di sampingnya di setiap bertanding. Lawan yang kalah semuanya bernasib sama. Dia mematahkan semua pergelangan tangan mereka. Puns yang mengetahui bahwa Mark akan berpartisipasi, diam-diam menyuntikkan zat terlarang ke tubuhnya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat obat ini. Tapi setelah obat itu diberikan, Puns bahkan mengubah giginya menjadi besi. Mark terus berlatih hari demi hari. Akhirnya, bisepnya menjadi kuat. Dia mendapatkan banyak memar dari latihannya. Butir-butir keringat mengalir dari dahinya. Mobil yang berat di tempat sampah akhirnya jatuh. Latihannya selesai sekarang. Pada hari kompetisi, Mark diwawancarai sebelum pertandingan. Ketika reporter meminta dia mengatakan sepatah kata kepada keluarganya, Mark mengatakan dia tidak punya keluarga, dan berjalan pergi. Perlombaan resmi dimulai. Tapi Mark kalah di game pertama. Wasit memutuskan bahwa lawan melakukan pelanggaran berbahaya. Pertandingan ulang sedang berlangsung. Mark mengalahkan lawannya dengan kekuatan. Tapi pergelangan tangannya mulai terasa sakit. Ini sedikit tidak nyaman. Lawan untuk pertandingan berikutnya adalah seorang atlet kulit hitam dari Amerika. Mark tidak ingin pertandingan berlangsung lama. Dia menggunakan kekuatan penuh. Hasilnya, tidak diragukan lagi. Namun, begitu dia turun dari panggung, dia menyemprotkan pereda nyeri di tangannya. John Hae-yong datang dan bertanya tentang keadaannya. Mark bilang dia baik-baik saja, karena dia tahu di dalam hatinya, ini adalah kesempatan terakhir untuk bertanding secara profesional lagi. Di semifinal, Mark akhirnya bertemu dengan juara sebelumnya, Kang Bao. Pertandingan dimulai. Mark dan Kang Bao memiliki kekuatan yang seimbang. Bahkan talinya robek. Putaran berikutnya, Mark baru saja bersiap-siap. Paman. Ternyata dua keponakannya datang untuk melihat dia bertanding. Mereka datang untuk menyemangatinya. Untuk anak-anak ini, Mark juga harus memenangkan kejuaraan. Tapi pertarungan yang sulit ini, Mark dan Kang Bao terus bertarung. Kebuntuan panjang tanpa pemenang. Kemudian, Mark tiba-tiba mengeluarkan semua tenaganya, mengandalkan pelatihan menarik mobil sebelumnya. Dia akhirnya memperoleh kemenangan. Ketika turun dari panggung, anak-anak menghentikan Mark di jalan. Mereka mengangkat medali emas Mark untuk menyemangatinya. Itu adalah medali pertama dalam karirnya. Kepulan asap putih menyebar. Mark akhirnya sampai pada pertandingan terakhir. Mark ingin menjabat tangan Puns, tetapi tangannya ditampar oleh Puns. Menghadapi lawan yang kejam, Mark langsung menggunakan semua tenaganya di awal pertandingan. Tapi Puns yang jahat mengeksploitasi aturan. Dia sengaja mematahkan ibu jari Mark. Pertandingan dimulai lagi. Puns unggul sejak awal. Mark menyerangan balik pada saat yang tepat. Tapi itu tidak berlangsung lama, Puns kembali menekannya. Pada titik ini, Soo Jin akhirnya tiba di perlombaan. Dia bilang dia di sini untuk mencari anak-anaknya. Tetapi dia sebenarnya lebih khawatir tentang Mark. Dia menonton pertandingan Mark lewat tablet, bersorak untuk Mark. Ketika hampir kalah, Mark tiba-tiba menyadari bahwa Soo Jin sedang berdoa di sebelahnya. Pada saat itu juga, mata Mark menjadi berkaca-kaca. Menyesal pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Mark sadar, dia tidak sendirian dalam pertandingan ini. Ini adalah pertandingan yang harus dia menangkan. Mark mengayunkan lengannya dalam ayunan penuh. Bahkan orang kuat seperti Puns dikejutkan oleh kekuatan luar biasa ini. Dia mengatupkan giginya. Puns meraung marah karena kesakitan. Pecundang yang menjadi satpam di supermarket. Akhirnya, pada saat ini, dia membuktikan dirinya. Pertandingan yang hebat. Mark memeluk anak-anak itu, merangkul Soo Jin. Dia akhirnya mengangkat piala itu. Semua usaha dan ketekunan tidak sia-sia. Pada akhir lomba, reporter itu meminta Mark untuk memberikan pidato kemenangannya. Tapi dia bilang dia ingin menebus apa yang dia katakan kepada keluarganya sebelum balapan. Bu, terima kasih saya punya keluarga baru. Bu, aku sangat merindukanmu. Ini adalah air bahagia. Tapi mulai sekarang, Mark bukan hanya harimau yang ganas, juga saudara laki-laki dan paman. Bakat tidak bisa menentukan nasib seseorang. Selama kamu mengerti untuk siapa kamu berjuang,